Maaf, Pak. Saya mulai ya Pak ya. Ya, ini kakek tes ya. Gambar gak ono. Nge-share apa kamu? Kurang bagus, Pak, itu, Pak. Sinyalnya kayak elek sinyalnya. Enggak, sinyalnya Singgi kurang bagus, Pak. Makanya nggak bisa Sinyal ini. Halo Pak. Halo. Halo. Ayo silakan. Ayo Singgi, cepetan Singgi. Singgi. Kok harus disable partisipan ya Pak ya? Tuh enggak, sudah. Sudah. Ayo Singgi. Sudah. Nah. Bisa. Aduh, aduh. Coba videomu matikan nggih, sing nggih. Videomu matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah Pak. Wes. Ayo terus. Halo. Halo. Ya. Saya akan halo. Ya. Iya. Persilakan judul saya rancang bangun sistem kontrol water level tandon pengisi air gelas menggunakan PLC Zelio yang saya terapkan pada Suli 5. Bab 1 latar belakang dalam dunia industri air minum diperlukan suatu sistem yang mampu beroperasi dengan cepat dan tepat sehingga proses produksi menjadi berjalan dengan lancar dan efektif. Di industri yang mampu mengontrol mesin atau proses jalannya produksi dan ketelitian tidak tertandingi oleh sistem konvensional elektromekanis. Di penelitian ini, saya menggunakan PLC Zelio yang akan saya gunakan sebagai sistem kontrol untuk mengontrol pengisian air tandon pada penampung di PT Surya Bina Bangsa Sidoarjo. Untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana merancang dan membuat sistem kontrol water level pengisi air pada tandon. Yang kedua, bagaimana komponen input dan output bekerja pada PLC untuk pengisian air pada tandon. Untuk tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui perancangan dan pembuatan sistem kontrol water level pengisi air pada tandon. Yang kedua, untuk mengetahui perancangan dan pembuatan sistem. Untuk batasan masalah, yang pertama, sistem kerja dan pemrograman PLC sebagai pengendali utama pada proses pengisian tandon penampung air. Yang kedua, dalam pengisian air digunakan sensor proximity untuk mudah diubah. Yang ketiga, penggunaan sensor proximity sebagai input dan pompa air sebagai output. Manfaat penelitian yang pertama dapat dimanfaatkan untuk realisasi otomasi water level pengisi air gelas pada industri minuman. Yang kedua, dapat memberi solusi sebagai referensi dalam pengembangan karya tulis dengan tema yang sama di masa yang akan datang. Di bab 2 ini ada tinjauan pustaka yang penelitian sebelumnya yang diteliti oleh yang pertama Irfawansyah dan Aziz tahun 2018, prototipe sistem monitoring dan pengontrolan
level tangki air berbasis SCADA. Yang kedua, Kairunisa et al. Tahun 2018, aplikasi PLC pada alat pengisian air minum otomatis. Nah, yang ketiga, Hidayat et al. Tahun 2015, rancang bangun otomatisasi pengisian pada depot air minum isi ulang. Nah, yang keempat, Rohman et al. Tahun 2017, sistem pengaturan laju aliran air pada plant water treatment skala rumah tangga dengan kontrol fuzzy speed. Yang kelima, Afif et al. Tahun 2016, water level control sistem otomatis sederhana pada tandon air di kawasan perumahan. Selanjutnya, adapun dasar teori yang pertama Catudaya yang Lanjut dasar teori, nggak perlu kamu sampaikan. Nggih, nggih. Dasar teori lewati. baca ya Pak ya. Lewati sampai bab 3. Bab 3 mana bab 3? Yang Oke, bab 3. Nah. masuk bab 3, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Waktunya dimulai Februari tahun 2020 sampai Juni 2020 di Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jalan Surorejo nomor 59 Surabaya. Jadwal penelitian, ini jadwal penelitiannya mulai dari Februari sampai Juni penyusunan laporan. Ini konsep penelitian, flowchart konsep penelitian. Yang pertama start, kemudian studi literatur, alat, hasil sesuai, bila di ACC iya atau tidak, kalau iya lanjut laporan, kalau tidak penentuan jurnal kembali. Terus selesai. Selanjutnya flowchart diagram sistem alat. Pada alat ini bila start on, maka sensor mercury switch akan mendeteksi air penuh atau tidak. Yang selanjutnya sensor proximity untuk menentukan water level. Jadi untuk menentukan seberapa level air yang diinginkan. Selanjutnya masuk ke solenoid untuk membuka tutup katup supaya air bisa mengalir. Selanjutnya sensor proximity tandon penuh, dan ini ada 2 sensor untuk mendeteksi tandon penuh atau tidak supaya menjadi akurat. Selanjutnya kalau bila iya akan mengisi air dalam gelas, bila tidak akan kembali lagi ke sensor mercury switch. Berikut ini gambaran dari tandon air yang akan dipasang alat tersebut. Jadi nanti alatnya akan dipasang di atas tandon ini. Untuk solenoidnya akan dipasang di atas sebagai membuka dan menutup air. Ini tampak dalam tandon penampungan air, dan di bawah ini untuk pengisian air gelas atau air botol. Berikut daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa jurnal yang saya peroleh. Ada 10 jurnal yang saya dapatkan sebagai referensi untuk penulisan ini. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Singgi untuk presentasinya. Selanjutnya mungkin dari Bu Indah ada koreksi. Ini aja Pak, mungkin pertanyaan. Jadi kan kalau
pertama mungkin bisa dibaca dari sisi studi literatur yang sudah dilakukan tadi banyak dituliskan. Terus kemudian kalau lihat dari pengisian air botol atau gelas itu kan kayak kan sudah ada ya sebenarnya. Ya mungkin kalau yang dibanding dengan yang terima kasih pertanyaannya Bu. Ini pas saya membuat alat ini yang biasanya dibuat, saya lihat itu dibuatnya dari Arduino, Bu. Kebanyakan dari Arduino. Untuk dari PLC sendiri itu cuma ada yang kemarin saya temukan tuh ada satu. Kita menggunakan sensor-sensor yang saya gunakan. Mekanismenya berbeda. Bedanya gimana? Maksudnya lebih canggih atau lebih bagusnya di mana gitu dibandingkan dengan yang sudah ada sebelumnya? Berbedanya nanti ini biasanya kan menyentuh airnya itu banyak, biasanya menggunakan stick ya, stick atau menggunakan pelampung atau menggunakan buat mengukur ketinggian itu. Jadi ini saya menggunakan sensor agar tidak tersentuh air banyak-banyak, Bu. Jadi cuma menyentuh air itu sedikit. Itu. Oke, mungkin itu aja Pak Anu. Ya, oke. Selanjutnya mungkin Pak Rudi ada masukan Pak Rudi. Pak Rudi enak gak ya Pak Rudi? Oh, enggak ada Pak Rudi ya? Iya Pak, nggak ada Pak. Nggak ada. Ada itu, ada. Cuma di silent itu. Pak Rudi, monitor. Pak Rudi. Ini loh, dimut loh. Mut. Suara Pak Rudi. Loh, dimut mana? Loh. Pak Rudi. Ya, oke, silakan Pak Rudi. Halo. Ya, Pak. Halo. Ya, masuk. Ya, Pak, saya kira masukannya sama dengan Bu Indah saja, mungkin nanti biar ini nanti hasilnya harus lebih bagus dengan yang di pabrikan biasanya yang dibuat oleh yang sudah ada, gitu, lebih inovatif gitu aja. Ya. Itu aja ya, berarti sama dengan Bu Indah. Oke, mungkin Pak Edo, ada tambahan Pak Edo. Oh ya Pak, tadi sensornya untuk mengukur level ketinggian air ya. Halo. Ya, untuk mengukur tinggi. Ya, Pak. Gimana? Halo. Tinggi Ya, dengar. Pak. Itu Ya, untuk Pak Edo mengukur itu. ketinggian air. Iya, Pak. Jadi untuk mengukur ketinggian air dan menyesuaikan level airnya, Pak. Ya. Apa sekalian mengukur kekeruan airnya juga? pH-nya maksudnya. Sekalian. Pak? pH. Oh iya Pak, nanti kalau memungkinkan saya akan meluaskan lagi Pak. Nah, terus yang kedua, ini apa ini? Untuk indikatornya apa ya? Biasanya level ketinggian kan pasti ada ukurannya, berapa dia? Ketinggiannya berapa? Ya Pak, nanti berapa airnya? Ya Pak, nanti
itu ketinggiannya nanti saya ukurnya itu segini Pak ya. Ini dulu saya ukur. Displaynya ada enggak? Ada indikatornya enggak? Gitu loh. Maksudnya displaynya ada enggak? Ada LCD atau monitornya? Oh iya Pak. Ada Pak untuk itunya Pak. Indikatornya menggunakan LED nanti. Pakai apa? LED. LED. Enggak, maksudnya kan ketinggian air kan ada level air. Berapa dia levelnya? Ya kan nanti tergantung sensor proximity-nya tadi, Pak. Nah ya, isi kan pasti ada tangki. indikatornya di situ tuh, di mana keluaran outputannya. Oh, iya, ini Pak, ketinggalannya 5 meter. Oh, ini 3 meter. Nah, kan pasti ada seperti itu. Ya, isi tangkinya iya, Pak, ada, Pak. Tapi itu dimonitor enggak? Dimonitor enggak? Gitu loh maksud saya. Untuk indikatornya nanti LED, Pak. LED aja. LED. Bukan LED. LED itu namanya tanda itu. Tanda. Seperti ini loh. Seperti ini. Bentar ya. Ada indikatornya enggak? Maksud saya itu LCD apa gitu loh. Iya, mungkin itu bagusnya dikasih Pak ya, Pak Songgo, dikasih isi kapasitas tangkinya Pak Songgo ya. Ya harusnya diukur, nanti kan bisa diukur isi kapasitasnya berapa. Karena ketinggian air itu menentukan penuh dan tidaknya isian nanti asalnya. Enggak, maksud saya didisplaykan enggak? Bisa enggak kira-kira didisplaykan nanti? Bukan bisa hanya saja. alarm aja maksud saya. Bisa saja. Bisa saja. Kalau mau pakai. Iya, bisa. Ya enak-enak gitu Pak Songgo. Mungkin itu nanti ada seven segment atau digital, OLED atau apa itu kapasitas tangki itu sekarang tinggal sekian mililiter kan atau sekian liter kan enak ya. Maksud saya seperti ini Pak Nang. Mana? Mohon maaf Pak. Mana? Ya. Nah ini contohnya ya Pak. Contohnya punya saya ini ya. Singgi matikan dulu Singgi. Minta tolong matikan dulu. Iya Pak. Kelihatan ya? Nah, maksud saya seperti ini. Ya, kelihatan, Pak. Nah, maksud saya seperti ini. Ketika nanti levelnya dia turun, tetap ada LED-nya juga. Ini saya set sekitar 700. Nah, LED yang kedua, D2 hidup. Di bawah 700 dia hidup. Oh, kalau ini ketinggian Pak Edo ya? Iya, memang ketinggian Pak, tapi bisa disetting nanti. Nah, LED kedua hidup. Saya ngerti, maksudnya Cindy saya ngerti. Nah, ini sudah saya set Pak. Jadi dia di atas 700 itu dia LED 2 hidup. Maksud saya yang ini Pak. Yang ini harus ada ininya. Sistem insurance ini. Jadi kita nanti bisa Ya. melihat. LCD kan, LCD ya, ini. Iya. Singgi, kira-kira bisa nggak ngasih ini Singgi? Iya Pak. Oh ya oke kalau. Nah, Pak. Oke, clear. Nanti dikasih Pak Edo. Oh clear ya. Berarti dikasih ini. Oke, ada lagi Pak Edo? Sudah Pak. Sudah. Nah, ya oke. Mungkin dari Pak Songgo selaku yang punya Suli 5 ada yang apa masih kurang itu? Jadi yang terpenting itu sebetulnya hanya level tertinggi dia harus mati,
Kemudian level pada saat warning itu sudah mau harus ada pengisian. Kemudian level terendah seperti di boiler. Jadi air pada tangki boiler itu kan begitu ada 3 indikator itu. Nah, ketika 3 indikator itu bisa berjalan normal, maka mesin itu sebetulnya sudah normal, sudah bisa kerja normal. Tentang volume itu hanya pada indikator itu yang menunjukkan. Kalau kita pakai lampu, misalnya lampu hijau, lampu merah, lampu kuning. Jadi indikator itu yang sangat diperlukan bagi operator mesin. Nah, itu yang paling penting. Tapi kalau mau dikasih ini volumenya berapa liter, itu kan hanya fungsi untuk melihat saja ya, kapasitas melihat. Tapi kan bisa digantikan dengan indikator warna lampu misalnya begitu, itu sudah cukup pada dasarnya. Tapi kalau ingin bagus ya nggak apa-apa. Mungkin bagus penting. Itu Pak dikasih kapasitas tadi. Dengan kapasitas nanti kita bisa melihat isi kapasitas tangki itu tinggal berapa. Mungkin nanti bisa diterapkan di yang lain Pak. Mungkin tandon nanti jadi nanti akan tersentral lah. Jadi dikontrol oh iya tandonnya tinggal sekian, tangkinya air di mesin tinggal sekian. Nah, enak nanti. Kalau itu sudah ditarik. Kalau bisa maksud saya. Sekalian kalau ya level itu kan digital Pak ya. Kalau volume itu analog. Namanya analog. Analog sama digital lebih menantang analog. Kalau digital gampang nggih iku. Iku sedina mari iku program nggih. Tenang engko guys program tak program kena itu. Ada kalau bisa tambahin review bisa. Pak, siap. Kalau volume itu Pak Anang itu bisa diterapkan di tandon atas. Tandon atas itu kan volumenya 4.800 liter. Nah, itu Pak bagus Pak, daripada kita naik-naik kan, tinggal berapa itu kan. Itu lebih enak. Itu yang bisa dikasih. Tapi yang bawah, yang di atas mesin itu yang cukup dengan indikator. Yang atas itu yang bagus memang pakai jumlah volume tadi. Karena atas itu nggak bisa kalau pakai indikator saja. Itu kan kita kurang berapa. Atau begitu. Atau gini, Pak Songgo, itu kan untuk ngisi ke botol-botol ya. Nah, maksud saya kita yang ditandon. Jadi nanti akan tahu ini airnya memang dipakai efisiensinya sekian. Nah, kan bisa gitu nanti. Bisa nggak kira-kira? Itu yang tandon utama Pak. Itu yang tandon warna biru yang bisa dipakai begitu. Oh, gitu. Ya, ada tandon warna biru yang besar. Ada tandon stainless atas lantai 2, ada tandon di atas mesin. Nah, kemarin saya minta itu yang tandon di atas mesin. Nah, kalau kita kembangkan berarti boleh tandon di atas mesin dan tandon di stainless lantai 2 itu yang ada 5 tandon itu. Ya oke lah, nanti diatur aja itu dengan singgi. Ayun, Kiki, Budi dan Singge. Ya. Untuk next ini sebagai pembelajaran kita, jadi ini awal. Jadi mohon pertama sinyal, ya cari sinyal yang kuat. Yang kedua mic harus jelas, ya. Lalu harus ready, slide-nya itu harus ready, harus ready. Nah kita jadinya nggak akan molor-molor ini sudah sampai 3 kali Zoom ini mungkin habiskan kuota banyak ini.
Ya, oke, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting sebagai pembelajaran kita, selanjutnya akan menyusul Saudara Fajar yang telah mengirim ke proposal ke saya, Fajar, Fauzi, Angga, Avandi, dan Chandra. Yang nanti akan saya kirim ke Bapak Ibu dosen penguji dulu. Nanti akan saya atur jadwalnya kembali. Ya, demikian dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, seminar proposal teknik elektro kita tutup. Sekian. Halo, sudah?